Hai Healthizen, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. And welcome to Dear Doctor. Hai Healthizen, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya dalam keadaan sehat dan bugar. Kembali lagi bersama saya, Dr. Clarin Hayes, dapat giliran jaga lagi nih di Dear Doctor. Dari kemarin baik banget nih pertanyaan yang masuk dari Healthizen, baik dari Instagram maupun dari Twitter. Nah, hari ini kita bakal langsung bahas semuanya satu-satu. Langsung aja kita menuju pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari @arkanar_arjuna. Dear Doctor, bener nggak dok kalau mandi pakai air panas bisa membunuh virus COVID? Oke, Dear Arkana Arjuna, jawabannya tidak benar. Yang bisa membunuh virus COVID ya sistem imun kita sendiri. Gejala-gejala infeksi seperti demam, batuk, ngilu sendi, pegal otot, diare, dan lain sebagainya, ini adalah pertanda bahwa sistem imun kita berespon terhadap virus COVID. Walaupun nggak semua orang mengalami gejala ini ya, ingat ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Batuk terjadi sebagai mekanisme tubuh untuk mengeluarkan virus dari sistem pernafasan kita. Makanya harus taat prokes, pakai masker kemana-mana ya, karena droplet yang muncul dari batuk inilah yang menularkan penyakit ke orang lain. Terus, ngilu sendi, ini adalah efek dari mediator inflamasi di tubuh yang muncul sebagai respon untuk melawan kuman. Memang salah satu efek yang nggak diharapkan sih. Lalu ada demam. Ini terjadi karena meningkatnya termostat internal tubuh yang ada di otak kita, bernama hipotalamus. Nah, ini semua adalah mekanisme pertahanan alami karena suhu tinggi dianggap dapat membunuh virus. Mandi air panas bikin tubuh lebih hangat, memang betul. Tapi air panas ini hanya mengenai bagian luar tubuh kita aja, yaitu kulit kita. Jadi nggak menaikkan suhu inti tubuh ya. Sehingga mandi air panas tidak membunuh virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Walaupun begitu, mandi air panas ini memang memberikan rasa nyaman pada tubuh, punya efek relaksasi. Dengan begitu, tubuh akan lebih mudah beristirahat setelah beraktivitas seharian. Dan tentunya istirahat inilah yang kita butuhkan agar badan lebih fit dalam melawan berbagai patogen atau kuman jahat di tubuh. Selanjutnya ada kiriman video dari Instagram @bskrwsn. Yuk kita lihat bareng-bareng. Dear Dokter, saya mau tanya kenapa ya dok saya jadi berjerawat setiap habis memakai masker seharian? Apakah ada tipsnya dok agar tidak berjerawat meski harus memakai masker seharian di tengah pandemi seperti ini? Karena jangankan di kantor, di rumah saja saya memakai masker dok karena trauma setelah sempat terpapar virus corona setahun yang lalu. Oke, jadi kondisi munculnya jerawat pada kulit setelah menggunakan masker seharian ini disebut dengan akne mekanika atau gampangannya maskne. Kondisi ini muncul karena kulit bergesekan terus-menerus dengan bagian dalam masker kita selama berjam-jam seharian, terutama saat kita berbicara satu sama lain. Karena gerakan-gerakan mulut dan otot rahang ini menyebabkan kulit bergesekan. Akibatnya, barrier kulit lama-kelamaan jadi terganggu dan terjadilah iritasi, radang atau inflamasi, ditambah kondisi yang lembab karena setiap kali kita bicara nih, kita mengeluarkan uap air loh yang terperangkap di antara masker dan kulit kita. Ini menyebabkan P. acnes tumbuh subur dan terjadilah jerawat. Kalau penyebabnya adalah masker, memang solusinya ya hindari penyebab, tapi kan nggak mungkin ya kita nggak pakai masker. Jadi yang bisa kita siasati yaitu dengan memperkuat skin barrier atau barrier alami kulit kita. Bisa dengan menggunakan skincare yang mengandung bahan-bahan seperti ceramides. Hindari bahan-bahan eksfoliator karena bisa memperparah iritasi yang terjadi. Hindari juga make up di area yang tertutup masker agar nggak semakin lembab dan menyumbat pori kita. Juga hindari makanan-makanan penyebab munculnya jerawat ya. Jadi nggak cuma dari luar aja, tapi dari dalam juga nih. Hindari makanan terutama yang manis-manis. Berikutnya ada konsultasik dari Diam Sestu. Dear Dokter, Dok, saya dan istri sudah divaksin COVID-19, tapi vaksin yang saya terima dengan vaksin yang istri saya terima berbeda. Sebenarnya apa sih vaksin yang cocok untuk masyarakat di Indonesia? Oke, Dear Diam Sestu, semua vaksin yang beredar di Indonesia baik dan cocok.
sudah melalui tahap uji klinis dan sudah terdaftar di BPOM juga. Memang setiap vaksin memiliki beda metode pembuatan ya, beda interval pemberian, dan juga beda efek samping bahkan di setiap orang. Nggak masalah kok kalau vaksin yang Bapak terima dan istri terima itu berbeda. Yang penting tetap jaga prokes dan jaga kesehatan agar tubuh bisa membentuk imunitas dengan baik dari vaksin tersebut. Dan yang perlu diperhatikan juga yaitu bila akseptor atau penerima vaksin memiliki alergi terhadap vaksin tersebut, yang dipantau saat observasi 30 menit seusai pemberian vaksin untuk melihat apakah ada tanda-tanda reaksi alergi atau tidak. Jika memang ada reaksi alergi, maka disarankan untuk menggunakan vaksin yang berbeda di vaksinasi tahap 2. Alergi terhadap salah satu merek vaksin belum tentu berarti alergi terhadap jenis vaksin lainnya. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan vaksin satu dengan yang lain ya, karena semua vaksin yang sudah approved baik untuk masyarakat Indonesia. Konsultasi kali ini kita dengarkan lewat voice notes dari @dava_satria_alvareza15. Dear Doctor, saya mengetahui dari sejumlah teman saya yang sudah divaksin. Mereka mengalami efek vaksin seperti mengantuk dan sebagainya. Tapi setelah saya divaksin, saya nggak ngalamin gejala tersebut, dok. Apa benar jika setelah divaksin, saya tidak merasakan efek vaksin seperti panas, nyeri badan, demam, dan pusing? Berarti saya pernah terpapar COVID sebelumnya. Namun saya tidak sadar karena tidak bergejala. Saya tunggu jawabannya ya, dok. Terima kasih. Oke, Dear Dava, jawabannya tidak benar ya. Efek samping seperti demam, nyeri badan, mual, muntah, pusing, dan lain sebagainya itu adalah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Justru ini adalah tanda bahwa sistem imun tubuh kita sedang bereaksi dan berespon terhadap vaksin tersebut. Walaupun nggak semua orang mengalami efek samping ya, untuk yang tidak mengalami efek samping ini pun sistem imun kita juga tetap berespon kok terhadap vaksin. Tapi kalau gejala ini makin hari makin memberat, kemudian berlanjut hingga ada anosmia atau kehilangan penciuman dan kehilangan perasa di lidah, sebaiknya kamu cek PCR karena gejalanya mengarah ke COVID-19. Bisa aja udah terpapar sebelum vaksin dan kebetulan muncul gejala bersamaan setelah vaksin. Kalaupun ternyata positif COVID, well it's okay karena vaksin tidak memperberat penyakit. Vaksin tidak mengandung virus yang hidup. Lanjutkan dengan vaksin kedua 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Untuk mengetahui sebelumnya pernah terpapar atau tidak, kita bisa lihat dari gejala-gejala apa saja yang pernah dialami. Apakah pernah mengalami anosmia, gak dapat mencium bau, gak dapat merasakan makanan? Kalaupun memang pernah, berapa bulan yang lalu? Jika sudah lebih dari 3 bulan, ya it's okay untuk divaksin. Selain itu, kita juga bisa cek titer antibodi kita. Namun ini memang cukup memakan biaya sih. Intinya, efek-efek tersebut wajar dialami setelah vaksin ya. Dan yang terpenting, tetap lakukan prokes. Konsultasi selanjutnya dari Leo HHH. Dokter, kenapa ya vaksin COVID disuntikannya di tangan? Oke, Dear Leo, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ada 3 alasan. Pertama, vaksin disuntikan secara intramuskuler atau di otot lengan, yaitu di otot deltoideus. Karena di dalam otot memiliki vaskularisasi atau pendarahan yang baik dibandingkan dengan lemak. Bila andai kata vaksin disuntikan di jaringan lemak nih di bawah kulit yang minim pembuluh darah, maka vaksin itu akan lebih lama memasuki sirkulasi atau peredaran darah. Dan akhirnya efeknya lebih lama menghasilkan respon imun yang diinginkan terhadap antigen dalam vaksin. Ingat bahwa sistem imun kita itu adanya di dalam darah ya. Jadi inilah kenapa vaksin disuntikan ke otot. Kedua, vaksin disuntikan ke lengan kiri. Ya, kenapa? Karena lengan kiri adalah lengan yang tidak dominan untuk berjaga-jaga supaya bila terjadi reaksi lokal seperti nyeri, bengkak, atau keterbatasan gerak itu nggak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari kita. Dan ketiga, penyuntikan di lengan ini lebih mudah dilakukan dalam vaksinasi massal. Nggak mungkin kan kita suntik di paha dan menyuruh orang melepas celana atau pakaian bawahnya terlebih dahulu kalau lagi sentra vaksinasi. Jadi lebih efisien aja dan lebih nyaman untuk disuntikan secara massal. Ya beda ya dengan kalau anak-anak yang memang masih sangat kecil. Memang disuntikan di paha karena otot lengannya belum berkembang. Seperti itu. Jadi sudah terjawab ya Leo.
sekarang ada kiriman video dari Zian Ole. Yuk kita lihat videonya. Dear Doctor, seharusnya saya akan menerima vaksinasi COVID-19 tahap kedua beberapa hari lagi. Namun karena alasan kerja, saya harus keluar kota sehingga jadwal vaksinasi saya jadi harus diundur 1 minggu. Boleh nggak sih dok jadwal vaksinasi diundur? Terus bagaimana sih aturan tentang waktu dosis kedua seharusnya? Apa vaksin tahap pertama yang sudah saya terima jadi tidak efektif? Terima kasih dok. Oke, Dear Zian, setelah vaksin pertama, tubuh sudah membentuk kekebalan, namun memang belum maksimal, belum sesuai yang diharapkan dan yang dibutuhkan. Ini diperkuat dan dimaksimalkan dengan vaksin dosis kedua. Rentang vaksin dosis kedua tergantung dari jenis vaksin apa yang digunakan. Hampir semua vaksin memiliki rentang 28 hari. Khusus untuk AstraZeneca memiliki rentang 12 minggu atau 3 bulan. Disarankan untuk melakukan vaksin sesuai jadwal yang ditetapkan ya, agar efektivitasnya pun maksimal. Kalaupun benar-benar nggak bisa, ya segera ikuti jadwal vaksinasi terdekat dari jadwal yang seharusnya. Oke? Selanjutnya ada pertanyaan dari Helmi. Dear Dokter, benar nggak sih virus COVID dapat menular melalui makanan? Dear Helmi, well, virus SARS-CoV-2 menular melalui droplet. Nah, kalau droplet penderita COVID ini ada di makanan, ya iya, makanan bisa menularkan COVID. Jadi kuncinya ada di dropletnya. Makanya dimanapun kita berada, dihimbau untuk pakai masker. Supaya droplet yang keluar saat kita bicara, batuk maupun bersin, itu terserap dan tertahan di bagian dalam masker kita. Itulah kenapa disebut maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Kalau droplet ini ada di gagang pintu, terus kalian pegang gagang pintunya, kalian mengusap mata, mulut, atau hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu, ya bisa juga gagang pintu ini menularkan COVID gitu. Jadi makanya jaga kebersihan dan cuci tangan sebelum memegang makanan, mata, maupun hidung ya. Wow, Healthy Zen, konsultasi asyik atau konsultasi kita sudah terjawab semua nih di Dear Dokter kali ini. Saya tunggu ya pertanyaan, keluhan, atau mungkin kebingungan dari Healthy Zen lainnya. Dan sampai jumpa di Dear Dokter selanjutnya. Saya Dr. Clarin Hayes pamit undur diri. We share because we care.